Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir, masuk halaman 38 ya. Ya. Setelah kita membahas metode ilmiah itu adalah bersifat zonni dan memiliki potensi atau berpeluang adanya kesalahan-kesalahan, maka tidak bisa metode ilmiah ini dijadikan asas dalam berpikir. Nah, makanya setelah kita tahu dengan membahas metode ilmiah dan metode akliyah, dijelaskan di sini wa ala hadza, maka dengan demikian fa inna litafkiri, maka sesungguhnya bagi atau pemikiran itu tariqataini isnatain laisa ghair, ada dua metode dalam berpikir itu, yaitu bukan tidak ada yang lain, jadi cuma dua saja, yaitu adalah huma tariqatul aqliyah. Yang pertama metode aqliyah, ini berpikirnya manusia, wa tariqatul ilmiyah, dan juga tariqah ilmiyah. Metode berpikir aqliyah dan metode berpikir ilmiah. Metode berpikir ilmiah. Wala yujadu, kenapa deh? Metodologi ini cuma dua ini aja, gitu. Tidak ada yang lain, metodologi akliyah dan metodologi ilmiah dalam berpikir itu. Wa tariqatul ilmiyah, metode ilmiah, la tasluhu illa fi far'in min furu'il ma'rifati. Metode ilmiah tidak layak dipakai, maksudnya di sini, kecuali untuk satu cabang dari cabang-cabang pengetahuan. Apa cabang pengetahuan yang bisa dipakai untuk ditelaah dengan metode ilmiah ini? Wa huwa far'u far'u bahsil madatil lati takhda'u litajarrubati, yaitu adalah cabang pembahasan materi yang itu bisa ditundukkan dalam laboratorium. Nah, jadi ini yang bisa dengan metodologi ilmiah. Bi khilafit tariqatil aqliyah, berbeda dengan metode akliyah, fa innaha tasluhu likulli bahsin minal abhasi. Berbeda dengan metodologi akliyah, maka metode akliyah ini
layak untuk semua pembahasan dari segala pembahasan apapun. Jadi metode akliyah ini bisa dipakai pada semua pembahasan. Berbeda dengan metode ilmiah, hanya materi yang bersifat laboratorium atau uji coba. Ada uji coba di situ yang hanya bisa diuji coba. Ya, benda-benda materi yang hanya untuk uji coba saja, dibawa ke laboratorium, dibawa dengan perlakuan tertentu. Itu metode ilmiah. Kalau metode akliyah semuanya bisa. Ya. Lidzalika, maka dengan demikian fa innahu yajibu an takuna tariqatul aqliyatu hiyal asasu fit tafkir. Maka dengan demikian, maka adalah wajib untuk menjadikan metode akliyah adalah asas dalam berfikir, menjadi asas dalam berfikir. Fa fi tariqatil akliyah yunsha'u. Nah, dari tariqah akliyah inilah dihasilkan al-fikru. Dihasilkan apa? Pemikiran. Jadi kalau metode ilmiah itu sebenarnya nanti butuh metode akliyah. Bagaimana bisa kalau misalnya, kalau kita contohkan ada perlakuan terhadap satu sampel uji coba atau barang yang diuji cobakan, ya, maka pada saat itu pasti butuh apa? Metode akliyah, berpikir akliyah itu. Makanya metode akliyah inilah yang menghasilkan pemikiran, yaitu apa? Pada saat mencerap fakta dengan melalui perantaran panca indera, ya kan, dan ke dalam otak dan ditafsirkan oleh otak dengan adanya maklumat sabiqat. Ini metode akliyah, inilah berpikir. Ini mendasar gitu lah anak sekalian. Jadi kalau misalnya orang itu nggak ngerti bagaimana metode berpikir, akhirnya nanti salah dalam menelaah, salah dalam mengindra juga termasuk, salah dalam berpikir, salah dalam mengambil keputusan, nggak mikir. Ya, kemarin misalnya ada kasus minyak goreng mahal, sebelum diketahui adanya tahu-tahu ada yang ngomong, ini gara-gara ibu-ibu menimbun minyak goreng. Ini dia nggak ngomong, nggak sesuai fakta. Mungkin ada ibu-ibu yang beli banyak sedikit mungkin diantara mereka, tapi nggak terlalu banyak banget. Tapi dianggap sebagai yang menggoncangkan harga, membuat minyak goreng sulit di pasaran. Padahal ternyata memang bukan ditimbun, bukan ada penimbunan. Ya tapi memang apa? Ya ditahan sama ya siapa yang berkuasa untuk distribusinya di situ. Setelah harganya dinaikin, rame, banyak, nggak kurang. Ini penelaahan fakta, penelaahan tentang kondisi keadaannya, ya kan? Lalu dicermatinya dengan benar, ditelaah lagi juga dengan metode akliyah tadi menggunakan maklumat, dihukumi. Banyak hukumnya, apakah dengan di situ sesuai dengan Islam atau tidak keputusannya. Kalau Islam bagaimana tentang ihtikar, tentang kanzul mal, tentang penimbunan barang dagangan, hukumnya bagaimana? Ihtikar di situ masuknya, ya kan? Nah ini jadi metode akliyah, semua bisa. Ya, nanti dijelaskan juga di sini. Wabiduniha, dan tanpa adanya metode akliyah itu la yunsha'u fikru insya'an jadidan. La yunsha'u, ya, dan tanpa adanya metode akliyah itu tidak akan didapati pemikiran, ya, yang muncul secara baru atau pemikiran-pemikiran inovatif, pemikiran baru. Ya. Wa biwasitatit tariqatil akliyah, dan dengan wasilah metode akliyah ini yujadu idrakul haqaiqil ilmiyah, maka akan didapati pemahaman hakikat terhadap, ya, secara ilmiah,
bil mulahizati wa tajarrubati wal istintaji. Ya, metode ilmiah pun menggunakan metode akliyah. Pada saat apa? Pada saat dia membuat penelitian, ya, mulahizah wa tajarrubat, ya, percobaan-percobaan di laboratorium, wal istintaj, dan juga pengambilan keputusan, penarikan hukum, penarikan teori, atau penarikan tadi keadaan hasil dari semua percobaan-percobaan itu. Apa yang dipakai? Metode akliyah. Padahal dalam proses metode ilmiah. Nah, ini dia. Ai biwasitatiha, yakni dengan sarana tariqah akliyah ini, tujadu tariqatul ilmiyah nafsuha. Maka didapatilah metode ilmiah itu sendiri dari metode akliyah. Gimana metode ilmiah dijadikan dasar, padahal metode ilmiah itu didapati dari metode akliyah, gitu loh. Logikanya nggak masuk, nggak bisa dipikirkan. Makanya orang kalau misalnya mengagung-agungkan metode ilmiah, itu sudah jelas sesat nanti dia, kacau dia nanti. Ya, contohnya misalnya sistem Islam, dia berdasarkan pengamatan, padahal ini nggak bisa diamati oleh dia. Dia cuma melihat dari catatan-catatan sejarah. Catatan sejarah itu ditulis oleh dua keadaan, salah satunya pasti. Kalau nggak dia adalah penjilat atau dia pengkhianat. Nah, misalnya itu, dia penjilat atau penghujat. Itu sejarah biasanya begitu dalam catatan orang yang tidak beriman tentu maksudnya. Tapi kalau catatan orang-orang yang beriman itu berdasarkan apa? Berdasarkan kejujuran dan apa? Ketentuan siapa yang menyampaikan, ada riwayat-riwayatnya. Siapa orang ini? Orang ini ternyata tidak layak, tidak jujur, ditolak riwayatnya. Orang ini tidak berakhlak, ditolak riwayatnya. Itu penulisan itu, metodologi dalam cara, ya, dalam penulisan sejarah. Lalu dia melihat sejarah misalnya dari tulisan orang-orang yang tadi, pendengki atau tadi, penjilat tadi. Salah satunya dia lihat, oh ini Islam diterapkan, ada peperangan, Islam diterapkan, ada penyimpangan, Islam diterapkan ini. Dia lihat gitu, langsung dia bilang, berdasarkan penelitian Islam nggak layak diterapkan. Oh, kok gitu? Padahal ada metodologi akliyah, apa? Informasi dari Allah. Ya kan? Untuk apa? Menerapkan syariat Islam. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beraktivitas, berbuat, bertingkah laku tidak dengan syariat Allah sebesar zarah pun, ya, dia akan melihat, dia akan mendapati balasan. Gitu loh. Baik dia balasannya kalau dia sesuai syariat adalah balasan yang baik, ya, kalau dia tidak sesuai syariat balasan yang buruk. Bahkan Allah perintahkan wanihkum bainahum bima anzalallah, dan putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah. Memang ada juga di situ orang-orang yang tidak mau, iya karena kafir. Padahal Allah menyuruh memutuskan perkara dengan turunkan Allah. Sistem pemerintahan akhirnya bagaimana? Sistem pemerintahan akhirnya mereka bilang nggak layak itu syariat Islam, kata mereka, Masya Allah. Padahal mereka itu mendapati informasi dari Allah sebagai perintah, sebagai ketentuan, kewajiban untuk menerapkan syariat Islam. Paham di sini? Kalau pakai metode ilmiah jadinya nggak cocok. Ya, tapi metode akliyah pasti, karena ini perintahnya dari Allah, maklumatnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Paham di sini? Jadi dengan metode akliyah itu sendirilah, ya, akan bisa menghasilkan atau akan menurunkan metode ilmiah. Bagaimana mungkin metode ilmiah dijadikan dasar? Nah, ya.
Wa biwasitatiha yujadu idrakul haqaiqi al-mantiqiyah, dan juga dengan sarana, dengan jalan metode akliyah ini didapati pemahaman hakikat yang logis, hakikat, ya, fakta yang jelas di situ. Biwasitatiha, nanti tentang mantik itu juga ada dia. Wa biwasitatiha yujadu idraku haqaiqit tarikhi, dan dengan metodologi akliyah ini didapati pemahaman hakikat tentang sejarah, ya. Wa tumayyizul khata, dan juga bagaimana bisa dibedakannya kesalahan minas shawabi fiha, dari kesalahan pada dibedakannya antara kesalahan dan benarnya pada sejarah itu. Jadi kita bisa melihat memang fakta-fakta sejarah dilakukan oleh manusia. Ada yang menyimpang, manusia juga ada yang menyimpang. Menyimpang di sini maksudnya menjalani tadi ketentuan. Ada yang membangkang, ada. Zaman Rasul aja juga ada Abu Jahal, ya dah. Baru Rasul yang mendakwahkan. Lalu ada orang-orang yang menyimpang di situ, ada. Ada orang Islam yang tadinya baik lalu menjadi buruk, ada. Ada orang Islam yang buruk jadi baik, ada. Tapi dengan metode akliyah ini mampu tuh dibedakan. Berdasarkan apa? Maklumat yang diberikan. Gitu. Maklumat di situ. Dulu sejarah orang itu bagaimana? Berselisih paham tentang jumlah, tentang keadaan orang-orang Ashabul Kahfi. Zaman dahulu banyak sekali orang berdiskusi di situ, bergenerasi-generasi. Ini sebenarnya gimana? Anjingnya ikut masuk surga atau tidak? Tapi Al-Quran menjelaskan ini tentang Ashabul Kahfi. Ya, dulu orang berdiskusi tentang bagaimana? Tentang Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain, ya kan? Ini bagaimana mereka ini, Quran memberitahu di situ. Itu membedakan tentang bagaimana keadaan manusia dahulu berdasarkan informasi yang benar. Al-Quran yang mengatakan begitu. Paham? Dulu orang diskusi, bahkan ada yang menyelisihi ya dengan berita-berita bohong bahwa yang disembelih bukan disembelih, yang diusir, ya, atau banyaklah tentang masalah sejarah di situ. Saya pikir saya nggak perlu jelaskan lebih panjang lagi. Jadi tentang bagaimana sejarah itu dibedakan berdasarkan tadi metode akliyah untuk sampai bisa dikategorikan ini benar atau salah. Wa biwasitatiha, dan dengan sarana atau dengan menggunakan metode akliyah, tujadul fikratul kulliyatu, maka akan didapati pemikiran yang menyeluruh anil kauni wal insani wal hayati, tentang alam semesta, manusia dan kehidupan ini, wa an haqaiqil kauni, dan juga tentang hakikat alam semesta, wal insani wal hayati. Jadi alam semesta ini mahdudah, ya, mahdudun, terbatas, itu hakikatnya, ya kan? Kehidupan itu mahdudatun, terbatas juga. Manusia itu juga terbatas. Semua yang terbatas membutuhkan yang tidak terbatas. Berarti di balik alam semesta ini ada yang bersifat azali. Allah Subhanahu wa taala. Imannya kuat kalau kayak gini. Karena hakikat keberadaan Allah dia dapati dengan berpikir yang benar. Kalau dengan percobaan nggak bisa. Di mana Allah? Di mana Tuhan Al-Khaliq? Di mana? Nggak ketemu itu dia dengan percobaan ilmiah. Paham nggak? Jadi harus dengan pemahaman tentang bagaimana keberadaan Al-Khaliq itulah bisa didapati nanti. Ya, tentu kalau ada zat yang di luar atau ada sesuatu yang di luar
manusia, kehidupan dan alam semesta ini, otak manusia nggak bisa menelaahnya. Tunduk dia dengan wahyu. Itulah makanya dengan informasi dari Al-Quran berkaitan dengan malaikat, dengan surga, dengan neraka, itu adalah bagaimana? Ya, informasi dari Al-Quran yang menjadi dalil nakli bagi kita. Nah, kalau bisa kita ngomong gitu. Paham nih? Makanya dijelaskan di sini. Wa tariqatul aqliyah tu'ti natijatan qat'iyatan. Dan metode ilmiah ini, metode akliyah ini akan membawa kepada hasil yang pasti, an wujudi syai', hasil yang qat'i terhadap keberadaan sesuatu. Wahia wa in kana tu'ti natijatan zaniyatan an kaunihi syai'i wa sifatihi. Dan metode akliyah ini meskipun dia itu tidak memberikan di situ ya. Metode akliyah ini meskipun dia itu memberikan yang zoni atau tidak memberikan yang pasti terhadap keberadaan, terhadap keadaan, bukan keberadaan, keadaan dan sifat sesuatu, walakinnaha tu'ti natijatan qat'iyatan an wujudihi. Tapi memberikan pemahaman, memberikan hasil yang pasti keberadaannya ya, terhadap keberadaan satu zat tadi. Tadi misalnya melihat alam semesta terbatas, pasti ada yang tidak terbatas. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah bagaimana dia pikirkan lagi? Dia memikirkan, oh mungkin Allah ini diciptakan oleh yang lain. Allah menciptakan dirinya sendiri, atau Allah itu wajibul wujud, bersifat azali. Kalau misalnya dia memahami Allah diciptakan oleh yang lain, ada Tuhan pencipta yang lain, berarti Tuhan ini bukan Tuhan. Iya kan? Jadi Allah itu tidak mungkin diciptakan oleh yang lain. Tidak mungkin juga menciptakan dirinya sendiri. Masa pada saat dia berposisi sebagai makhluk sekaligus menjadi khalik? Nggak bisa. Makanya keimanan kita kuat, Allah itu ada, bersifat wajibul wujud dan azali. Paham? Ya, kalian nih yang sudah nizam Islam atau yang dalam persiapan. Ya, itu. Jadi keberadaan Allah itu didapat walaupun sifat-sifat Allah tidak mampu ditelaah oleh manusia kecuali berdasarkan Al-Quran yang itu adalah informasi dari Allah. Paham? Nah, mana dia? Fahiya min haitsu hukmuha ala wujudi syai'i. Ini adalah dari sisi tentang hukum atau keputusan tentang hukum terhadap keberadaan sesuatu yang itu qat'iyatan yakiniyatan, yang bersifat qat'i, pasti dan yakin Allah itu ada. Fayajibu an tattakhiza, maka wajib untuk mengambil satu-satunya hiya wahdaha ya, asasan lil bahsi ya. Yang itu adalah menjadi satu-satunya menjadi apa? Dasar dalam pembahasan, yaitu metode akliyah ini. Ai asasan li'tibari an-nataijiha qat'iyah, yakni asas ya, dari anggapan untuk apa? Untuk bisa dihasilkan yang qat'i. Wa ala hadza, maka dengan demikian, lau ta'arradat natijatan aqliyatan ma'a natijatin ilmiyatin, dengan demikian sekiranya terdapat pertentangan antara hasil metode akliyah dan hasil secara ilmiah, an wujudi syai'i, terhadap keberadaan sesuatu, tujadut tariqatul akliyah, maka diambillah tariqah akliyah hatman, yang itu sudah pasti, wa tatarraqu an natijatal ilmiyah, dan ditinggalkanlah natijah ilmiah itu, allati tata'arradu ma'an natijatil aqliyah,
yang itu bertentangan dengan hasil, dengan kesimpulan metode akliyah. Jadi kalau ada metode akliyah dan metode ilmiah ini bertentangan, hasilnya yang diambil adalah metode akliyah, bukan metode ilmiah. Kenapa? Li'anna qat'iyya huwallazi yu'khazu la zani. Ya. Maka ya dikarenakan secara pasti itulah yang akan diambil, bukan yang zoni, bukan yang apa namanya, yang cuma sebatas ya dugaan semata. Paham? Dikit lagi. Wa min huna, maka dari sinilah kanal khata'u lil wujud, maka merupakan kesalahan, bukan lil wujud nih. Kanal khata'ul maujud, ya, adalah kesalahan dari keberadaan huwa ittikhadzut tariqatil ilmiyah, yaitu apa? Ya, kesalahan yang sudah ada ini apa? Mengambil tariqah ilmiah asasan litafkiri, sebagai dasar dari pemikiran, wa ja'alaha hukman wa ja'alaha hakaman, dan menjadikannya standar sebagai hakam, pemutus, fil hukmi alal asya'i, pada hukum atau ketetapan segala sesuatu, terhadap segala sesuatu. Fayajibu an, apa nih? Fayajibu an yusahhiha, maka wajib untuk meluruskan, membenarkan hadzal khata. Jadi harus diperbaiki kesalahan ini. Wa yajibu an tasbihal tariqah, dan juga wajib untuk menempatkan metode akliyah, tariqatul akliyah, hiya asasut tafkir, untuk menjadi dasar dalam berfikir. Wahiyallati yarji'u ilaiha fil hukmi alal asyai. Maka ini kembali ya, untuk bisa mengembalikan atau dialah yang kemudian mengembalikan hukum terhadap segala sesuatu, keputusan terhadap segala sesuatu itu. Jadi kita harus berpikir ini, metodologi yang kita pakai metodologi akliyah. Nanti orang Islam kalau terbiasa metodologi akliyah ini benar-benar dijadikannya, taat, tunduk, ngikut kepada syariat ini. Ini salah mikir ini. Di orang Islam itu malah tadi banding-bandingin syariat Islam ya dengan hukum-hukum lain, dengan sistem lain. Akhirnya apa? Ngacau. Nggak beres. Paham nih? Tentang metode akliyah dan metode ilmiah. Karena kayaknya besok atau nanti ini kita akan bahas metodologi mantik. Padahal di sini dijelaskan amal bahsul al mantiqi fa innahu laisa tariqah. Nah, ini dia. Mantik itu bukanlah metodologi. Cuma dua. Paham? Alhamdulillah. Sedikit-sedikit ya. Ada pertanyaan? Ada yang perlu tanyakan? Bisa semua? Ya. Ngerti? Ya, kalau tidak ada pertanyaan dan bisa dipahami, kita tutup yuk dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.